Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Ya bos. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Haji, akhirnya saya bisa menghadiri dan ketemu langsung sama Pak Haji. Ya. Ini yang kedua kali Pak Haji. Awalnya Tinggal di mana bos? nama saya Fajrin Pak Haji, tinggal di Serpong. Serpong. Saya tahu dari Pak Haji itu, saya tuh sering pusing Pak. Pusing dalam artian 2 tahun yang lalu saya kerja sama temen lah Pak. Melamar. Pertanyaannya apa bos? Pertanyaannya jadi hasil dari saya teman berdua itu kerjasama, akhirnya saya kan nanggung duitnya semua yang teman-teman saya ini, gitu loh Pak. Orang teman saya yang Jadi itu, pertanyaannya apa? ya ini Pak. Mau nyaur utang apa gimana atau gimana? Menurut Pak Haji nih, terawangan Pak Haji nih, saya sudah ibarat kata ibadah dan yang lainnya lah Pak. Sampai saya terjun ke jualan. Sekarang kan harian saya kan jualan nasi bebek, terus ya sembari freelance jualan rumah Bos, dan sebagainya. rata-rata tamu RDAY hajatnya lemot, penyebabnya cuma satu. Iya Pak. Berharap. Dagang berharap bisa buat nyicil utang, nggak boleh. Datang ke RDAY berharap biar hajatnya terkabul, nggak boleh. Karena ilmunya RDAY ilmu yang sangat simpel. Jadi datang tinggal meraktekin. Niatnya satu, nyari ridhonya Allah, nyari berkahnya, buktinya banyak. Bapak jangan takut. Kebanyakan saya lihat, bos, kalau bisa cair 600 miliar, bos. Bos, kalau bisa cair bos 400 miliar. Haji Marco kok bisa cair 460 miliar bos. Kok bisa penggilingan padi yang udah 17 tahun gak laku-laku, setelah di RDAY dipraktekin 7 bulan, penggilingan padi yang udah 17 tahun kok laku bos. Betul? Betul Pak Haji. Nah, gak taunya Haji Marco dan tamu-tamu saya lain setelah saya sama-samain, saya datang ke sini Pak Haji, niatnya karena Allah, bukan karena terkabul. Kalau terkabul mah pasti. Nah kebanyakan tamu RDAY, saya ikut sayembara biar dapat hadiah dari Pak Haji. Janganlah, sayembara mah ikut aja sayembara. Kalau hadiah mah pasti. Kok gitu? Ya kan kita juga duitnya nggak kepake. Buat siapa kalau nggak buat bapak dan ibu? Gitu. Jadi bos, coba dagang pecel lele, ayam geprek, apa aja lah dagang, niatnya karena Allah. Jadi Allahnya kalau mau ngasih, Allah kenapa utangnya nggak dilunasin, kenapa nggak dikasih modal? Orang niatnya nggak karena gue Ji, niatnya karena apa? Niatnya biar untuk bisa bayar utang. Iya, nggak boleh. Betul, Pak Haji. Coba bapak dan ibu yang hadir di sini, kita nyamain frekuensi yang sama. Kita datang ke RDAY niatnya karena Allah. Iya, jangan karena terkabul. Jadi kalau terkabul nanti bapak dan ibu kalau belum terkabul takutnya jatuhnya mutung. Tau mutung? Ngambek. Gue nggak mau meraktekin lagi. Kayak bangun jam 00. Saya nggak mau karena mutung. Nah ini bapak yang tadi saya kasih uang bibit. Kan dia belum datang ke RDAY. Dia udah meraktekin mandi jam 00. Sakit gagal ginjalnya yang tadi fungsinya ginjalnya 30% jadi 80%. Haji Marco yang gulanya 500 sekarang gulanya 115. Barno yang rumahnya di Tangerang sakit batu empedu, sekarang batu empedunya bersih, nggak dioperasi. Yang kemarin dari Bali yang ngasih anak yatim 300 juta sakit saraf kejepit, mandi jam 00 sembuh. Ada lagi yang dari Solo, ada lagi yang dari Kediri yang utangnya 100 miliar, mandi jam 00, sekarang utangnya tinggal 2 miliar. Hanya mandi jam 00. Dia sakit asam urat. Asam uratnya purinnya 13. Kemarin kita telepon-teleponan sama dia yang dari Kediri. Alhamdulillah purinnya sekarang tinggal 7. Udah normal. Nah coba bapak dan ibu maksain ilmunya RDAY. Bangun jam 00. Tapi niatnya karena Allah, jangan pengen sembuh. Kalau sembuh mah pasti. Nah bapak juga begitu. Siap Haji.
Saya datang lagi. Pak Haji, sebenarnya hari-hari sakral di RDAI hari apa sih sakral? Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu dan hari Minggu. Itu yang sangat sakral. Kenapa? Karena anak yatim tidak ngaji, tapi acaranya bebas. Dia kalau Kamis malam Jumat potong sapi, seneng bener dia. Pasti pulangnya dapat daging sapi, sama dapat beras, sama dapat uang. Nanti Bapak dan Ibu, Pak Haji, saya punya toko sembako. Stok susunya udah kadaluarsa, bisa gak dibawa ke sini? Bisa lah, masa gak bisa? Nanti Bapak bawa ke sini, nanti buat ngeracunin Bapak di sini. Ya, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Yuk, pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau coba cerita dulu sebentar. Shoot bos, yuk. Testimoni intinya ya Pak ya. Saya baru kenal RDAI itu bulan Agustus lewat YouTube. Ya. Kemudian saya itu di bulan Juli itu banyak permasalahan memang ya, masalah keluarga, masalah ekonomi juga. Terus pas di bulan September itu di Hotel Mega Cipayung saya coba ikutan aja langsung nekat. Private 2 juta barengan sama orang-orang Jogja. Saya cuman niatnya mau bantu seseorang yang dia sedang dalam masuk penjara. Sementara dia itu sebenarnya tidak ada salah, cuman karena ada proses uang dibawa kabur, terus dia dilaporkan ke Bareskrim, malah dia dibilang pencucian uang. Nah sampai saat ini dia masih ada di tahanan. Nah beliau itu sebenarnya sahabat dekat saya. Saya tadinya nggak tahu. Laki apa perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Nah, Ngaceng nggak terakhir kamu periksa? alhamdulillah ngaceng Pak. Mantap. Dan sampai saat ini pun beliau juga kadang-kadang masih komunikasi by WA ya kan. Itu juga karena dari keluarga. Karena keluarganya itu memang dia serasa kayaknya cocok dengan kita waktu kemarin diajak usaha bersama. Nah pas uang itu dibawa kabur sama orang yang jeblosin di penjara, itu uang saya itu udah ada di sana hampir 450 juta. Nah kemarin itu saya mau tarik, saya mau konfirmasi kan susah ya karena dia ada di Kalimantan di penjara Lapas Ahmad Yani. Jadi beliau minta tolong kalau misalkan bisa dibantu proses, maksudnya biar bisa ada keringanan lah, bisa secepatnya bisa keluar dari lapas. Cuman saya logika aja ya, tapi kalau memang qadarullah Allah menghendaki, mungkin belum sampai jatuh tempo dia di penjara, bisa aja dia keluar atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan mungkin dengan bantuan doa dari anak-anak karomah yatim di RDAY. Nah, saya juga coba udah sodakoh tiap Jumat sedekah subuh. Potong sapi 1 juta tiap Jumat, coba dipaksain biar nanti dia bebas tanpa syarat. Atas nama dia. Banyak loh Bu yang pada sedekah 1 juta potong sapi Jumat barokah, hajatnya luar biasa percepatannya. Gitu. Atau ibu nanti naik kuda di bawah, habis ini nanti ibu naik kuda, ibu ijab di atas punggung kuda. Sambil ibu bebas sebutin namanya. Nanti ibu naik ke atas, ngobrol masih bolong. Ngobrol aja sama bolong, nanti kan bolong nganggut-nganggut. Manjur kok, tempat-tempat sakral kan itu. Baik. Ada lagi? Kemudian itu pas kemarin itu saya coba, katanya kan ada yang suruh gosok foto dengan dibalut celana yang udah 9 hari, masukkan ke freezer. Saya coba, tapi ada reaksinya itu, jadi dari pihak yang di penjara, itu suruh secepatnya bisa nggak kalau foto yang jahat tadi ngelaporin itu malah yang di frozenin aja gitu, bisa? Bisa, manjur kok, manjur. Itu jadi cuman saat ini yang saya lakuin cuman Mendingan ibu ijab setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ibu ijab. Sambil ijab belum mulai ibu ikut pencerahan saya di bawah, atau habis ijab ibu ikut pencerahan saya di bawah. Sambil ibu nunggu pencerahan saya belum mulai, ibu ijab di kuda, naik kuda keliling sambil ibu ijab. Bos, banyak loh orang ijab di atas punggung kuda terkabul. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden,
Ada yang jadi menteri, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi gubernur. Udah ibu praktekin aja. Bebas tanpa syarat gitu. Nah, soalnya ini Kalau dibawa lari kuda lebih cepat lagi terkabul. dia tuh dari pihak Barislimnya tuh aneh Pak. Tadinya tuh Kan ibu belum ijab Iya. aja dulu, nggak apa-apa. Mau ada alasan apapun, oke? ya Pak. Yuk, bapak apa? Bapak apa? Ayo, habis. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya dari Palembang Pak. ya. Coba ngomongnya pakai bahasa Palembang. Palembangnya di mana? Palembang Talang Kelapa. Hah? Talang Kelapa. Di kota apa di desa? Kota Pak. Oh iya, coba ngomongnya pakai bahasa Palembang. Pertanyaannya pakai bahasa Palembang. Ya, aku ini dari Palembang Pak. Ah, Nak nanya Pak Haji nih. ah. Nanyo tuh tahu nanyo? Nyong nyong. Memang aku kesini tadinya berat Pak Haji. Berat. Ya berhubung bini nih maksa terus. Jadilah Pak. Padahal saya tuh belum kerja. Lagi nganggur. Masa saya ikut istri ayo. Saya bilang gitu. Yang ngajakin siapa? Istri saya. Ngomongnya gimana istri? Pakai bahasa Palembang. Ya aku nih mana nak ketemu Pak Haji ke Bogor sana. Jauh. Duit dah kate. Ongkos kurang ada. Sudah dia ngubungin anak nih kan. Anak di mana? Anak di Palembang. Oh. Sudah kerja kan. Terus Sudah berangkat weh. Agak Brejo. Istilah Palembang Brejo kayak sudah nak balik. ayo pakai bahasa Palembang aja biar yang dengerin agak bego gini. Ayo pakai bahasa Palembang. Jadi ya kami naik bis lah Pak Haji. Naik bus dari Palembang. Ya. Bus apa? Bus Agra. Agra. Agra ya. Turunnya di mana? Turun di Bubulak. Bubulak. Bubulak Pak Haji. Oke, 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari? Satu hari. Satu malam. 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari? Satu Dia hari. bingung. 1 hari 1 malam Pak Haji. Bukan 1 malam 1 hari. Dia 1 hari 1 bingung. malam. Dari sana siang. Bapak kesini sama siapa? Sama istri Pak. Sama istri. Dari Palembang ke Bubulak naik Agra. Agra ya betul. Berapa tuh naik tuh berdua dari Palembang ke Bubulak? Berdua satu orang 390 jadi 780 Pak. 780. Ya. Nah di kapal udah nggak usah bayar lagi. Ya. Enggak. Kalau di tempat ini bayar Pak Haji di lesehan bayar. Oh makan Makan dikasih 1 kali. 1 kali. Iya. Kalau di kapal di lesehan nggak bayar. Bayar itu. Oh bayar. Ya. Bayar berapa? Itu 1 orang kalau 10.000 Pak Haji. 10.000. Berdua 20 ya. Berdua 20. Ya. 300 berapa tadi ongkosnya 1 orang? 390. 390 tambah 20 410 berdua. Ya. Nyampe Bubulak, dari Ya. Bubulak ke sini naik motor atau naik Grab atau naik angkot? Naik angkot Pak Haji. Naik angkot 53. Ya. Ongkosnya berapa? 1 orang 15 dibayar 30 2 orang Pak Haji. Mau 30. Ya. Turunnya diberhentiin atau dijorokin? Ya kami nanya ke tukang angkot, supir angkot itu Pak Haji minta berhenti di tempat anak yatim Pak RDAY. Terus dituruninnya di mana? Ya udah, turut aja kami jalan. Kata, nah ini udah sampai, turun kami. Oh jadi RDAY terkenal tuh sama supir-supir angkot? Udah dikenal Pak ya. Udah terkenal? Ya Pak. RDAY anak yatim, supir angkot pada apal? Apal Pak. Ya. Oh apal. Ya Pak Haji. Terus Bapak diantarin sampai sini. Ya. Apa yang tertarik Bapak jauh-jauh dari Palembang datang ke RDAY berdua dengan istri? Apa hajatnya? Apa yang bikin tertarik? Ya tertariknya, tadinya istri saya ketarik Pak Haji. Hah? Ngelihat YouTube. Oh yang suka lihat istri. Istri yang pertama. Ketawa-ketawa apa senyum-senyum kalau nonton YouTube saya tuh istri? Tawa-tawa Pak, saya bingung di kamar ngakak, kadang ngakak-ngakak.
Istrinya? Iya Pak. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Nah. Bingung. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya saya diamin aja pasti. Terus bapak nggak nanya, kamu ketawa nonton apa atau apa gitu, nggak nanya? Saya intip aja Pak. Bapak intip. Iya, wah. Ini istri ini lihat YouTube. Apa ini? Nah, saya ulang lagi sebentar itu, ulang lagi lihat. Lama-lama RDAY. RDAY. Iya, baru dia cerita. Terus? Cerita. Udah saya pertama itu cerita ya sepintas Pak Haji. Udah, terus selanjutnya agak lama. Akhir-akhir ini agak lama dia cerita. Nah, jadi ada rasa tarik juga. Tertarik Bapak? Iya. Sekarang ada pertanyaan apa? Coba jauh-jauh dari Palembang. Ya saya ini. Bapak pernah makan martabak harga Haji Rojak? Oh sering Pak. Sering? Iya. Bapak kenal gak sama cucunya Haji Rojak? Cucunya kalau salah nama Edi. Siapa lagi nama cucu-cucunya? Edi. Cucung-cucungnya? Oh cucungnya itu siapa itu? Farhan kalau nggak salah Pak. Lupa saya. Ini salah satu sahabat dekatnya cucunya Haji Rojak. Namanya Haji Marco. Ya sahabatnya, tapi belum pernah makan martabak Haji Rojak. Sekarang pertanyaannya apa coba? Ya saya tuh Pertanyaannya apa? Saya tuh punya alat ukur Pak ya. Saya alat ukur tuh kalau dia bekerja saya dapat uang Pak. Gampang. Bisa gak alat ukur Bapak tiap malam dikerudungin pakai celana dalam Bapak bekas pakai? Alat ukur Ya. dikerudungin pakai celana dalamnya Bapak bekas pakai. Dilap tiap hari sambil Bapak ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Banyak yang sewa, banyak yang sewa, banyak yang sewa. Tidak ditawar, tidak ditawar, tidak ditawar. Rame. Penghasilan saya 1 bulan 1 miliar. Ucapan adalah, nah itu nanti hasilnya di alat ukurnya itu. Bisa gak? Bisa Pak. Boleh pakai celana dalam Bapak bekas pakai, boleh pakai celana dalam Ibu bekas pakai. Digosok tiap hari kayak gosok lampu Aladin. Kalau dia keluar asap, Bapak buru-buru lari. Ada lagi? Kalau istri yang ngerjain itu Istri yang ngerjain lebih manjur. iya. Istri nggak boleh pakai celana dalam tiap hari, nggak boleh pakai BH tiap hari. Bapak juga tiap hari nggak pakai celana dalam. Nanti kalau dapat orderannya banyak, baru Bapak pakai celana dalam lagi. Nanti tapi celana dalamnya dibalik, begitu. Bisa gak nggak pakai celana dalam Bapak sementara sambil nunggu orderan? Bisa Pak. Bisa. Kalau keluar rumah juga Pak. Apa? Keluar rumah nggak pakai celana dalam juga? Nggak pakai celana dalam. Bisa. Nggak pakai celana dalam keluar. Nanti gondal gandul, nanti dikalungin itunya. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau kerja ya supaya kerja terus gitu Pak Haji. Remes alat kelamin istri. Bapak remes alat kelamin istri, taruh di muka Bapak. Banyak kerjaan, remes lagi. Banyak orderan, remes lagi alat kelamin. Banyak uang. 3 aja, banyak orderan, banyak kerjaan, banyak uang. Bapak yang remes alat kelamin istri. Bapak yang remes. Kalau istri diremes, matanya meremelek itu bisa cepat terkabul. Tapi kalau matanya melek melotot, siap-siap masuk UGD. Bisa? Bisa Pak. Ada lagi? Cukup. Oke. J, kasih duit J, 1 juta J buat ongkos pulang ke Palembang J. Nih, ambil 1 juta buat ongkos pulang ke Palembang. Nih, kasih 1 juta. Kasih 1 juta, 10 lembar. Nanti makan martabak har ya. Kamu udah pernah makan bener martabak har? Udah? Dulu masih muda.
Dulu masih muda makan. Enak. Oke, ini habis gue kasih duit, lo salaman sama cucunya no. Cucunya mirip kan? Salam sama cucunya tuh. Cucunya orang India. Oh iya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Tuh, makanya praktekin dong ilmunya RDA yang sifat 18. Godaannya sama siapa coba rata-rata? Anak, cucu, menantu, pasangan, adek, ya misan. Coba dilawan Bu. Sekarang pertanyaannya Pak, gede jengkel apa gede hajat? Nah janganlah, jangan jengkel. Nih lagi pertanyaan kedua, gede komen apa gede hajat? Ya udah jangan komen. Kadang kita komen enggak tapi nggerutu, sama gak? Sama, nggak boleh. Gede mikir apa gede hajat? Ya jangan mikir. Ini baru tanggal berapa? Oh sekarang 15 14, tanggal berapa sekarang? 15 Hah? 15 16 Ini kebanyakan makan martabak har. Cucunya habis makan martabak har kebanyakan. Jadi gini Bu, Pak. Jadi gini. Jangan sampai nih tanggal 15 Bapak dan Ibu udah mikir gini, besok bayar listrik tanggal 20. Ya Allah, berapa sih bayar PAM, berapa sih bayar listrik? Tolong bayar listrik 1.200.000. Sekarang belum, bayar kontrakan. Sekarang bayar kontrakan berapa? Nah kan dapatian dulu Bapak dan Ibu. Kalau kita lomba apa namanya? Badminton, All England, kan latihan dulu. Bulan puasa latihan, bulan Ramadan latih tanding. Nggak bisa juga Pak langsung ikut ke lomba kejuaraan, nggak bisa, latihan dulu. Nah coba Bapak dan Ibu latihan mulai sekarang. Latihan mandi jam 00. Supaya apa? Supaya kalau nanti Ibu nanti umroh bersama anak yatim, nggak malu-maluin. Anak yatimnya pada mandi mau ke masjid, Bapak dan Ibu nggak pada mandi. Ya kan Pak, di sana pakai air panas dingin, pakai shower. Karena nggak biasa. Bisa latihan mandi. Nah, latihan senyum. Supaya Bapak dan Ibu apa-apa senyum. Nah, nanti kita berangkat haji visa furoda. Gratis. Harus. Saya maunya gratis. Apa aja gratis. Nggak ada bayar ya. Nah coba praktekin. Bapak Ibu jangan bilang ke keluarga dulu. Nanti keluarganya mencibir. Apaan itu ilmu apa aneh-aneh mandi jam 00. Nah jangan ya. Jadi mandi jam 00 ini udah dipraktekin ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Salah satunya Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Abah Anom. Jadi Ibu kalau nggak percaya coba cek ke Tasikmalaya, namanya Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Abah Anom. Jam berapa dia mandinya? Jam 00. Udah dari dulu. Masa sekarang kita kaget kayaknya, masa jam 00 mandi nanti rematik. Ya nanti Bapak dan Ibu kelihatan blow on-nya. Janganlah malu-maluin, saya nggak mau. Mandi jam 00. Bonusnya orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit. Satu. Saldonya tidak akan di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Saldonya selalu di atas 1 miliar. Coba dulu. Tapi kan Bapak dan Ibu selalu alasan, kan saya nggak kerja Pak Haji. Justru kita buktiin sama anak kita bahwa kita nggak kerja, duitnya di atas 1. Dan orang yang mandi jam 00 minimal mobilnya rata-rata Robicon. Itu. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Udah motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan, terakhir suaminya cicilan. Semua cicilan.
besok arisan. Jadi mepet. Bapak dan Ibu tahu gak kenapa kok Bapak dan Ibu cicilannya mepet? Habis cicilan ini bayar ini. Karena Ibu tiap hari pakai BH-nya ketat. Celana dalamnya ketat. Bisa gak dikendorin? Seperti nenek-nenek kita zaman dulu, BH-nya kendor. Betul gak? Hah? Kalau nggak kenceng nggak enak. Aduh, Ibu ganjel aja pakai itu kamera. Bu, Ibu kan punya nenek, saya juga punya nenek. BH-nya ketat gak dia? Enggak. Bahkan dia cuma pakai kain jarik, dia nggak pakai celana dalam. Kalau kencing tinggal diangkat doang. Iya, BH-nya udah nggak usah dipakai lah, udah nggak usah dipakai. Bonusnya apa sih Pak Haji? Apa Pak Haji kasih bonus biar semangat? Ya udah, dapat berapa? 10 juta, 20 juta. Ya 10 juta aja ya, yang nggak pakai BH ya. Jadi besok yang datang kemari nggak pakai BH dapat 10 juta ya. Nah, taunya dari mana Pak Haji kalau ibu bapak nggak pakai BH? Taunya dari mana Pak Haji? Ya mesti diperiksa dulu. Ya, kasih lihat dulu Haji Marco. Beneran nih? Keker dulu keker. Enggak pakai tuh Pak Haji. Yang kelihatan cuma kawatnya doang. Jadi maunya saya, kita sepakat BH-nya dikendorin. Jangan kayak orang sekarang. Ibu lihat, sekarang BH-nya ketat. Mana? Cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Sia-sia. Nah iya, makanya coba dikendorin. Atau dilepas. Biar lega. Dulu Pak, Bu, maaf ya. Nenek saya itu kalau naruh duit di tete, betul? Nah, Ibu bisa gak naruh duitnya di tete? Kalau memang Ibu nggak pakai BH, tetenya di plakban. Atau Ibu beli emas, emasnya digadein, nanti dompet emasnya buat taruh duit, taruh di tete. Zaman dulu kan kalau naruh duit di tete pakai apa? Pakai dompet emas, betul gak? Kok Pak Haji tahu? Ya kan tadi gue keker semua. Ya dompet kecil ya. Pokoknya saya mau BH-nya nggak boleh ketat. Gimana caranya Ibu yang atur sendiri? Ya nggak pakai boleh. Jadi kita besok yang nggak pakai dapat hadiah berapa? 10 juta. Yang nggak pakai celana dalam dapat hadiah berapa? 10 juta. Jadi sekali hadir dapat duit berapa? 20 juta. Setelah itu Ibu nanti tidurnya sama ember.